Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel saya, Nurul Project Channel. Hari ini ada video dari Kinds of Text in English. Jadi ini macam-macam teks di dalam bahasa Inggris yang kebanyakan terdapat di soal-soal bahasa Inggris. Sebelum nonton, mari subscribe dan like, share, comment. Ayo, let's go. Alright. What are kinds of text in English? Seperti yang sudah kita ketahui, pada umumnya ada beberapa teks dalam bahasa Inggris yang terdapat banyak sekali di soal-soal bahasa Inggris. Yang pertama ada descriptive text, ada recount text, narrative text, report text, dan procedure text. Yang pertama kita ada descriptive text. Descriptive text ini adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau benda, ya. Penjelasan atau deskripsiannya itu meliputi sifat, bentuk, dan lainnya secara detail. Jadi dia cuma mendeskripsiin satu objek saja. Tujuannya yaitu menjelaskan kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, atau benda secara detail. Descriptive text struktur dan contoh. Untuk strukturnya itu ada dua, identification dan description. Identification itu yang warna merah. Jadi untuk contoh teksnya yang di bawah yang warna merah itu identificationnya, dan descriptionnya itu yang di bawahnya sesuai dengan warna fontnya. Identification itu adalah pengenalannya. Jadi untuk di paragraf awal itu kita perkenalan dulu untuk objek tersebut. Seperti sudah ada di gambar itu, ada gambar buku. Jadi kita perkenalan dulu untuk awalnya, kita kasih tahu bukunya besar atau kecil dan sebagainya. Dan yang kedua lalu kita deskripsiin. Berikutnya kita ada recount text. Recount text ini adalah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai kejadian atau peristiwa atau event yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi tujuannya itu untuk menceritakan kepada pembaca mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau lampau. Jadi untuk struktur teks dan contoh teksnya, di sana sudah ada struktur, ada 3. Ada orientation, itu pengenalan awal. Jadi untuk pengenalan itu kita bisa ceritain cerita kita dulu waktu kita holiday kemana, kita kasih tahu di mana tempatnya, sama siapa. Nah itu namanya orientation. Dan yang kedua itu ada event. Event itu peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di holiday kita waktu itu. Mungkin kita pergi kemana atau ngapain saja. Dan yang ketiga ada reorientation, yaitu kesimpulan akhir dari cerita holiday kita. Mungkin akhirnya kita kembali lagi ke tempat kota kita, atau kita beli oleh-oleh dan semacamnya. Dan situ sudah ada contohnya ya. Next, on the third point, we have narrative text here. What is narrative text? Narrative text is a non-fiction story. Jadi cerita non-fiksi yang berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, dan sebagainya. Dan tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca dan untuk menceritakan cerita atau kisah, to amuse and entertain people. The structure and the example of the text of narrative text. For the structure, the first one is orientation. Orientation itu adalah pengenalannya. Jadi untuk di dalam cerita naratif teks, dia biasa terletak di awal paragraf. At point 2, there is complication. Complication itu ialah konfliknya. Dia terletak di second paragraph dan lebih banyak menceritakan konflik-konfliknya. At the third point itu ada resolution, yaitu pemecahan masalah dari konflik-konflik yang di atas tadi. And the last, reorientation, yaitu kesimpulan. Biasanya terletak di akhir paragraf atau akhir cerita. Yang berikutnya kita ada report text.
Report text ini adalah sebuah laporan berupa teks yang menyajikan informasi mengenai sesuatu secara umum. Sama seperti descriptive text, tapi untuk report text dia lebih universal. Tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu hal apa adanya dengan hasil dari penelitian. Jadi dia lebih membahas lebih luas ya dibandingkan descriptive text. Berikutnya ada struktur dan contoh teks dari report text. Yang pertama strukturnya ada general classification, klasifikasi umum. Jadi untuk di dalam teks tersebut udah ada contohnya mobile phone. Yang paragraf paling awal itu mungkin mengenai tentang pengenalan atau meaning dari mobile phone. Yang keduanya ada description, yaitu pendeskripsian. Setelah general classification, paragraf berikutnya itu pendeskripsian dari mobile phone. The last point we have procedure text. Procedure text ini adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang cara membuat. How's the step to make or to do something new, ya, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Untuk tujuannya yaitu membantu pembaca untuk membuat sesuatu. Jadi untuk mengetahui step-stepnya. Di sini kita sudah ada struktur dan contoh kalimat dari prosedur teks. Untuk strukturnya ada 3. Yang pertama ada goal atau tujuan. Untuk tujuan contoh teks tersebut ada how to make an omelette. Jadi tujuannya cara membuat omelet. Struktur kedua ada materials atau equipment ya, bahan-bahan dan peralatan. Jadi untuk membuat omelet, bahan-bahan apa aja sih harus kita persiapkan dan peralatan-peralatannya juga. Oke, yang terakhir yaitu step atau metodenya, cara pembuatan omeletnya. Dan di sana sudah ada beberapa cara pembuatan omelet tersebut. Dan itulah contoh dan struktur kalimat prosedur teks ya. Oke, semuanya itulah dari macam-macam teks yang ada dalam bahasa Inggris. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.